Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir semester praktikum statistika dasar yang berjudul Model Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 sampai 2021 menggunakan regresi linier. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bayu Kurniawan, NRP 33226019 dari Prodi Sains Data Terapan Politeknik Elektro Negeri Surabaya. Untuk yang pertama, tujuan pertama membanding, menyajikan informasi terkait indeks pembangunan manusia yang ada di Provinsi DKI Jakarta selama periode tahun 2013 sampai 2021. Yang kedua, penyajian informasi terkait indeks pembangunan manusia yang ada di Provinsi DKI Jakarta selama periode tahun 2013 sampai 2021. Yang ketiga, analisis dan visualisasi. Menganalisis dan memvisualisasi data yang diperoleh dari website jakarta.bps.go.id, yakni data angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita, dan indeks pembangunan manusia yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Yang ketiga, metodologi. Di metodologi terdapat 4 step. Untuk step pertama, pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data indeks pembangunan manusia dengan mengundah pada website jakarta.bps.go.id. Untuk step kedua, pengolahan data. Terdapat 3 tahapan, yaitu processing, penetapan variabel, dan menggunakan R. Untuk step ketiga, menganalisis data, yaitu regresi linear berganda dan analisis residual. Untuk step terakhir, visualidata menggunakan histogram residual dan normal QQ plot. Selanjutnya, sumber data. Sumber data dari jakarta.bps.go.id. Sumber data yang digunakan pada proyek ini bersumber dari data pada website jakarta.bps.go.id, yakni data angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita, dan indeks pembangunan manusia yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Yang selanjutnya, penetapan variabel. Untuk variabel pertama yaitu angka harapan hidup. Angka harapan hidup adalah rata-rata estimasi lamanya tahun yang dapat dilalui oleh seseorang selama hidup. Angka harapan hidup minimal 20 dan maksimal 85 tahun. Yang kedua, rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Pada kondisi normal, rata-rata lama sekolah di suatu wilayah diasumsikan tidak akan turun. Batas nilainya adalah minimal 0 dan maksimal 15 tahun. Yang ketiga, harapan lama sekolah. Harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Batas nilai harapan lama sekolah adalah nilai 0 dan nilai maksimalnya 15. Yang keempat, pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Untuk 0003 yang di belakang dihilangkan. Pengeluaran per kapita dihitung menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita konstan atau real yang disesuaikan dengan
disparitas daya beli berbasis formula Raoult. Dan yang terakhir, kelima, indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, mulai huruf, pendidikan, dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang form processing. Untuk yang pertama, saya mengimport data dari file saya dan saya cetak, dan ini terdapat 9 row. Untuk selanjutnya akan saya variabelkan data-data tersebut dari data frame dan saya relasikan, yaitu data IPM 0 di plus data X1, X2, X3, dan X4. Dan hasilnya, setelah saya summary, untuk setiap angka satu satuan dari X1 adalah angka harapan hidup, menghasilkan 0,740 perubahan pada nilai indeks pembangunan manusia. Yang kedua, X2 dengan satu satuan akan menghasilkan perubahan naik 0,01 dan X2 akan merubah naik 1,02 dan untuk X4 akan merubah naik menjadi tambah 0,0007. Yang kedua adalah menampilkan histogram residual. Pada pengandaian pertama stabil, tapi ketika nilainya 0 sampai 02 ada kenaikan yang signifikan. Yang ketiga, saya tampilkan menggunakan normal QQ plot dan menunjukkan kenaikan yang stabil dengan nilai yang tidak terlalu signifikan. Seterusnya kita uji homogeneous statistis dan menghasilkan kesimpulan residual mempunyai variasi yang konstan dikarenakan nilai p-value-nya melebihi dari 5%. Untuk selanjutnya, uji autokorelasi dan menghasilkan kesimpulan tidak ada autokorelasi dari nilai residual. Untuk pengandaian yang kedua, saya memasukkan data-data variabel yang pertama, saya masukkan ke indeks kesehatan, selanjutnya indeks pendidikan dan indeks pengeluaran. Saya relasikan IPM dengan indeks pendidikan dan indeks kesehatan. Dan saya summary menghasilkan setiap satu satuan dari indeks pendidikan akan merubah 27,094 naik. Untuk yang kedua, setiap satu satuan dari indeks kesehatan akan merubah naik 74,613 nilai dari IPM. Yang kedua, saya tampilkan histogram residual dan hasilnya seperti ini.
Untuk kenaikannya ada di bagian kanan dan kiri, yang di tengah kosong. Dan ini diagram normal QQ-nya, terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Selanjutnya tentang uji Holmes kode statistik menghasilkan kesimpulan residual mempunyai variasi yang konstan dengan p-value lebih dari 5%. Dan selanjutnya uji autokorelasi dengan kesimpulan tidak ada autokorelasi dari nilai residual dikarenakan nilai p-value-nya lebih dari 5%. Dari dua tabel tersebut dapat kita simpulkan kesimpulan peningkatan IPM dari tahun 2013 sampai 2021 yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Peningkatan tersebut adalah hal yang sangat baik dan harus terus ditingkatkan. Dari percobaan pertama untuk menentukan nilai IPM dengan mengkaitkan data angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Dari percobaan tersebut menunjukkan hasil kenaikan dengan nilai yang kecil atau tidak signifikan. Sedangkan untuk percobaan kedua untuk menentukan nilai IPM dengan mengkaitkan dengan indeks kesehatan dan indeks pendidikan, dari percobaan tersebut menunjukkan hasil kenaikan dengan nilai yang besar atau signifikan. Jadi, untuk meningkatkan nilai dari IPM, menaikkan nilai indeks kesehatan dan indeks pendidikan sangatlah penting. Terima kasih untuk perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.